Iya, dan saudara Assalamualaikum saat ini warahmatullahi memang Anda wabarakatuh. melihat bagaimana suasananya di Gedung KPU Republik Indonesia. Sudah pukul 19 Bapak Ibu hadirin lewat yang kami 1 menit hormati. sebenarnya. Kalau di Sesaat jadwal, lagi, harusnya debat memang pertama debat calon presiden perdana pemilu tahun Capres-Cawapres 2024 pemilu akan segera 2024 kita mulai. ini memang Tentunya harusnya mulai bersama-sama kami pukul mohon 19 kepada waktu Bapak Indonesia Ibu untuk bagian bisa Barat. mengikuti Tetapi segala kalau aturan kita yang lihat ada beberapa di saat yang dalam lalu tribun memang ataupun tempat ketika acara debat pertama calon Capres nomor presiden urut 1 pemilu Anies tahun Baswedan ini 2024. baru saja Maka sesaat tiba, lagi bersama-sama nampaknya kita memang mengundang akan disesuaikan ketiga sedikit ya pasangan calon jadwal presiden dan untuk wakil memulai presiden dari pada debat pemilu perdana tahun Capres-Cawapres 2024. 2024 di mana temanya hari ini mengenai pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan juga kerukunan warga. Rincian durasi debat perdana Capres perdana ini saudara di segmen pertama ini seharusnya ada penyampaian visi misi dan juga program kerja. Durasinya kurang lebih bagi masing-masing capres karena memang kesempatan perdana ini diberikan kepada para calon presiden, durasinya diberikan sekitar 4 menit. Sementara untuk segmen 2, 3, 4, dan 5, ini adalah pendalaman visi misi, kemudian program kerja. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Ini ada Valina Daniel yang akan menjadi moderator, waktu menjawabnya kurang lebih adalah 2 menit bagi masing-masing capres, saudara. Capres nomor urut 1, 2, dan 3. Nah, nanti akan diberikan kesempatan bagi para peserta untuk menanggapi debat. Kami akan ajak Anda bersama-sama untuk melihat bagaimana jalannya debat perdana calon presiden di pemilu 2024 bagi pendukung nomor urut 1, 2, dan 3 yang saat ini berkumpul di KPU Republik Indonesia. Saksikan terus bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya.
yang kami hormati, kita akan langsung saja mengundang ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3. Namun kita akan mengundang terlebih dahulu, inilah dia pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD. Dan baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon untuk tenang dan juga untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan, karena sesaat lagi debat pertama calon presiden pemilu tahun 2024 akan segera kita mulai. Cek. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon tenang sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua, anggota dan juga Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakebuming Raka. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Gadjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Dan tentunya pimpinan partai politik serta hadirin undangan serta rekan-rekan media yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini debat pertama calon presiden pemilu tahun 2024 dimulai. Mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan jingle pemilu. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan menyanyikan jingle pemilu.
Bapak Ibu hadirin disilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon tenang, kita akan melanjutkan untuk acara selanjutnya. Bapak Ibu, selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum sekaligus berkenan untuk memimpin pembacaan doa kepada Bapak Hashim Asyari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Yang saya hormati pimpinan partai politik, yang saya hormati para anggota KPU beserta Sekjen KPU, yang saya hormati Ketua dan para anggota Bawaslu, yang saya hormati Ketua dan para anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada debat pertama, debat pasangan calon presiden wakil presiden, yang pada kesempatan ini kita akan saksikan bersama debat calon presiden. Kami berharap pada debat pertama ini calon presiden menggunakan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, program yang dapat meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya menjadi presiden 5 tahun mendatang. Pada kesempatan ini kami berharap para pemilih dimanapun berada melalui berbagai macam saluran penyiaran menyaksikan dan menyimak visi, misi, program para calon presiden yang akan dijadikan bahan kampanye metode debat pada malam hari ini. Pada kesempatan ini kami KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga terlaksananya debat pertama pada malam hari ini. Dan tentu saja kami mohon maaf apabila ada terdapat hal-hal yang kurang berkenan pada kesempatan debat pertama malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim panelis yang telah bersedia membantu KPU untuk merumuskan bahan yang akan dijadikan debat pada malam hari ini. Demikian juga stasiun televisi yang telah menyiarkan debat pertama pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan iringan doa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan diberikan kesabaran. Mari kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala sambil berdoa dan bermunajat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat menyaksikan dan menikmati dan juga menyimak debat calon presiden yang pertama malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada debat pertama calon presiden pada pemilu tahun 2024 terdapat 11 panelis. Di antaranya kami mohon berkenan kepada panelis untuk bisa berdiri. Dr. Agus Riwanto, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Ahmad Taufan Damani, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia 2017-2022, dosen FISIP Universitas Sumatera Utara. Profesor Al-Wakil, Rektor UIN Sunan Kalijaga. Profesor Dr. Bayu Dwi Anggodo, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Dr. Gun-Gun Herianto, MSI, Pakar Komunikasi Politik dan Dekan FDKOM UIN Syarif Hidayatullah. Dr. Hairul Fahmi, SHMH, Ahli Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Profesor Dr. Lita Tiesta Adi Lista Wardani, SHMHum, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro. Dr. Rerpol Mada Sukmajati, MPP, staf pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. Dr. Rudi Rohi, MSI, staf pengajar politik Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang. Profesor Susi Dwi Harijati, SHLLM PhD, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran. Dan Wawan Masudi, PhD, Dekan Visipol Universitas Gajah Mada. Selanjutnya penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu kami mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari untuk menuju ke panggung. Dan koordinator panelis Bapak Mada Sukmajati untuk menuju ke panggung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita sambut bersama moderator debat pertama calon presiden pemilu tahun 2024, Valerina Daniel dan Ardianto Wijaya. Indonesia, selamat bergabung dalam debat pertama calon presiden 2024. Debat ini adalah debat pertama dari 5 debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya Valerina Daniel. Ya, dan saya Ardianto Wijaya. Malam hari ini kami berdua diberikan amanah oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memimpin atau menjadi moderator dalam debat pertama Capres 2024. Ya, untuk mengawali debat, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Baik, hadirin serta penonton di rumah, debat pertama calon presiden ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tentunya bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik, Televisi Republik Indonesia, dan Radio Republik Indonesia sebagai media penyelenggara. Malam ini, para calon presiden akan saling bertanya, beradu argumentasi terkait 6 subtema, yaitu pemerintahan, hukum,
hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Ya, dan selanjutnya kami akan menyampaikan aturan yang tentunya ini harus disepakati oleh kita semua. Tidak hanya bagi para hadirin yang saat ini berada di halaman gedung KPU, namun juga kepada calon presiden yang akan berdebat malam hari ini. Kita simak berikut ini. Selanjutnya kami akan hadirkan profil dari calon presiden 2024. Baik, malam hari ini tentunya menjadi malam yang paling dinantikan oleh kita semua. Dan kita akan langsung mengawali debat pada malam hari ini dengan mendengarkan visi, misi, dan juga program kerja dari masing-masing calon presiden 2024. Dan kita akan langsung mulai dengan calon presiden nomor urut 1. Kami persilakan kepada Bapak Anies Baswedan untuk maju ke atas panggung dan menyampaikan visi misinya. Kami persilakan Pak Anies untuk segera menuju ke panggung utama. Pak Anies, waktu Bapak adalah 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah, ini harus dikembalikan. Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum.
Dalam kenyataannya dia bengkok, dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan, mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Oleh karena itu, kami memperhatikan ini sebagai hal-hal yang mendasar. Yang tak kalah penting, ini kedua nih, yang tak kalah penting. Kita menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Karena itu kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Anies, kami persilakan kembali ke tempat. Berikutnya kami persilakan. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang para pendukung, harap tenang. Hadirin, kita akan lanjutkan tenang. ya. Harap tenang. Kita akan lanjutkan. Kami persilahkan calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk maju ke atas panggung dan menyampaikan visi dan misi. Baik, para pendukung harap tenang. tenang, kita akan lanjutkan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita hal-hal ini ditaruh di paling atas. Kita sadar dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 di situ pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah republik. Republik itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Itulah perjuangan saya selama ini. Dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum dan HAM. Kita paham, kita mengerti masih banyak kekurangan. Tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian, di mana terjadi perang di mana-mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali.
ekonomi untuk rakyat kita masih aman. Karena apa? Karena kepemimpinan. Karena apa? Karena manajemen negara yang berhasil. Saudara-saudara, apakah di tengah 280 juta rakyat masa tidak ada kekurangan? Tetapi kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingarso sung telodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Program kita baik, tujuan kita baik, keinginan kita baik. Mari kita berbuat kebaikan demi rakyat kita. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Kita tidak perlu saling menghasut, saling mencela, saling menghina. Demi rakyat kita yang kita cintai, kita butuh kesejukan, ketenangan, kerukunan. Kita negara majemuk, kita negara ratusan kelompok etnis, berbagai agama besar. Pemimpin harus sejuk, pemimpin harus dewasa. Waktu Anda habis, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik. Para pendukung diharap tenang, para pendukung diharap tenang. Para pendukung harap tenang. Nanti ada waktunya untuk memberikan apresiasi dan juga teriakan serta tepuk tangan. Kita akan lanjutkan untuk pasangan berikutnya yang di penyampaian visi misi oleh calon presiden nomor urut 3 kepada Bapak Prabowo, kepada Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan untuk ke panggung. Harap tenang, hadirin harap tenang. Bapak Ganjar, waktunya 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para hadirin pemirsa debat malam ini yang sangat saya muliakan. Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat. Dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat. Apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting. Di Merauke kami menemukan pendeta, namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan, karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari YouTube. Sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat. Maka kita sampaikan kepada Pendeta Leo, kami akan bangunkan itu, dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia, bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu, dengan satu nakes yang ada. Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana. Ada juga guru agama di sana. Kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul. Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih satset, dan perhatian itu mesti diberikan. Dan itulah di sana kita memperhatikan nasib para guru, termasuk guru agama. Insentif kepada mereka kita berikan agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang luhur dengan moderasi agama yang ada. Bapak Ibu, cerita ini belum cukup. Saya berjalan ke NTT. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan? Padahal itu hak kami.
Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet padahal kami butuh belajar? Tidak sama dengan yang di Jawa. Catatan inilah yang mendorong pikiran kami, internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah. Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini. Kami bergeser lagi, kemudian ketemu kawan-kawan penyandang disabilitas di NTB. Betapa bahagianya saya karena ketemu dengan orang yang berjuang dengan keras agar dia bisa setara dan pemerintah mesti perhatikan mereka untuk memberikan kesetaraan pada mereka itu. Tapi Bapak Ibu, saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, Ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai. Dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau governance terjadi. Maka yang ada di Kalimantan kami temukan, masyarakat Dayak, mereka suku-suku yang ada, libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu, kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin, hadirin harap tenang. Hadirin, baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan acara. Baik. Kini saatnya baru kita akan sama-sama memberikan apresiasi tepuk tangan kepada seluruh calon presiden yang sudah menyampaikan visi misinya. Ya, usai jeda, kami akan memperdalam visi misi dari setiap calon presiden yang telah disampaikan tadi. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat pertama Calon Presiden 2024.